Waktunya cepet sekali ya. Tadi Kak Aldi lihat dari belakang tuh rasanya sih harusnya terus saja memuji Tuhan tuh. Udah enak banget ya di pujian penyembahannya. Dan Kak Aldi lihat dari belakang begitu kalian tuh semangat. Apalagi cowok-cowok di sini nih ya, lompat-lompat ya. Tapi ya itulah yang Tuhan mau ya. Kita masih muda, kita masih kuat ya. Dan kita memuji Tuhan itu dengan segenap kekuatan, dengan segenap suara kita, dengan apa yang Tuhan kasih buat kita. Dan siapa di sini yang ikut doa 10 hari minimal 1 hari aja gitu? Boleh katakan? Yang dilihat, wah puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ada yang nggak ikut juga ada ya. Ya, tahu nggak ini hari apa nih? Tepat hari apa? Hari Pantekosta. Apa tuh hari Pantekosta? Ayo. Pencurahan Roh Kudus ya. Jadi tentunya teman-teman tahulah ya, Ci Christine adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, teman-teman semua kakak-kakak ya, dan pastinya mengajarkan banyak tentang Roh Kudus. Dan saat ini mungkin Kali cuma mau bersaksi aja sedikit tentang apa yang Roh Kudus itu buat dalam hidup Kak Aldi gitu ya. Ada banyak hal sebetulnya. Ya dulu Kak Aldi itu bertobat umur 22 tahun ya, dan dibaptis umur 22 tahun dan gak langsung terima Roh Kudus, tetapi perlahan demi perlahan ada proses-proses yang Tuhan berikan sampai akhirnya Kak Aldi terima Roh Kudus. Dan sejak terima Roh Kudus itu bukan keadaan menjadi lebih baik, tapi hidupnya berubah. Nah ini ya, dengan pekerjaan Roh Kudus ya, tentunya banyak yang datang itu 10 hari, mungkin yang total 10 hari gak bolong gitu sampai hari ini. Ada gak? Ada gak? Oh ada juga ya, wah puji Tuhan ya. Ada lagi gak usah malu, gak apa-apa ya. Tapi tentunya untuk minta Roh Kudus itu nggak mesti 10 hari ini ya. Ini hanya satu momentum yang firman Tuhan tulis murid-murid itu tunggu pencurahan Roh Kudus sampai hari yang ke-10, lalu kemudian Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Dan sejak itu murid-murid itu berubah ya. Mereka yang tadinya penakut, mereka jadi berani. Mereka yang tadinya takut untuk ketemu orang karena mereka dalam satu keadaan ketakutan ya, tetapi kemudian ketika itu mereka jadi berani, mereka jadi pede, mereka jadi percaya diri. Dan Kak Aldi percaya bahwa ketika Roh Kudus itu kita terima ya, pasti kita itu menjadi orang-orang yang percaya diri, karena kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi Roh Kudus itu ya. Kalau mungkin teman-teman bingung apa sih Roh Kudus, ngomong-ngomong Roh Kudus terus, dulu Kak Aldi juga bingung terus terang ya. Roh Kudus diajarin, tapi itu apa sih? Kayak benda yang melayang-layang, apa kayak hantu gitu yang terbang-terbang termasuk terus kesurupan gitu ya. Bingung juga. Tapi dengan seiringnya waktu ya, ketika Kak Aldi pertama kali dipenuhkan oleh Roh Kudus, ternyata Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang manis, yang pribadi yang nyata, yang bisa diajak untuk ngobrol. Dan Roh Kudus itu begitu nyata sampai Kak Aldi bisa merasakan, dulu Kak Aldi itu sempat gak punya teman ya, karena waktu bertobat Kak Aldi tinggalkan teman-teman Kak Aldi yang lama. Tapi karena waktu itu Kak Aldi bandel ya, gak punya teman-teman gereja, gak punya teman-teman yang baik. Jadi ketika bertobat tinggalin teman-teman lama, tapi masuk ke gereja canggung karena bingung, siapa nih, gak ada yang kenal. Nah ketika Roh Kudus memenuhi, Kak Aldi merasa bahwa Kak Aldi punya sahabat yang sejati, punya teman yang sejati ya. Ada sebetulnya ada begitu banyak ya tentang kesaksian, tapi ini aja deh. Tahun 2014, jadi belum terlalu lama ya, 2014 Kak Aldi kan berangkat ke Inggris bersama dengan istrinya Kak Aldi untuk kemudian kita di sana 5 tahun. Kita pulang itu tahun 2019. Dan di sana ya, Kak Aldi banyak merasakan pertolongan dari Roh Kudus. Karena di sana gak punya teman, kulturnya baru ya, orang Sepande, orang Sidoarjo dibawa ke Inggris, tinggal di sana. Kalau liburan itu enak. Di sini ada yang suka liburan ke luar negeri, yang tiap bulan keluar negeri ada.
Kalau liburan itu enak ke luar negeri. Tapi kalau tinggal itu nggak seenak itu ya, karena kulturnya baru, nggak punya teman, segala sesuatu baru ya, dan Kaldi memulai sesuatu itu dari nol ya. Kalau dulu di sini jadi gembala care waktu itu, jadi hamba Tuhan, sampai di sana enggak lagi ya, karena gereja juga nggak tahu yang mana, nggak ada orang Indonesia di sana. Tempat tinggal Kaldi itu di pojok di kota di negara Wales ya, itu dekat Irlandia. Nah di saat itulah ya Kaldi melihat Roh Kudus itu menjadi satu pribadi yang berbeda. Terus terang dulu waktu Kaldi masih melayani ya, Roh Kudus Roh Kudus ya, Roh Kudus kita dipenuhkan, kita berbahasa roh ya, kita dapat hikmat dari sana. Tetapi untuk betul-betul menjadi sahabat sejati, best friend itu, terus terang baru Kaldi dapatkan ketika Kaldi ada di tempat di Inggris sana. Kenapa? Karena gak ada teman. Gak ada teman, semua dimulai dari nol. Kaldi kerja jadi tukang cuci piring ya, minggu pertama jadi tukang cuci piring yang ternyata restorannya itu adalah restoran paling laku di Wales, paling tua dan paling laku. Jadi satu hari itu cuci 300 piring. Tangannya itu sampai kaku gitu ya. Sampai kan cuci piring begini ya, selesai cuci piring itu dari jam 8 pagi sampai 5 pagi, keluar tangannya tetap begini, nggak balik gitu ya. Saking megang begini terus gitu ya, nyuci. Dan terus ada banyak hal, karena mereka juga nggak kenal Kaldi siapa, lihat orang Asia lagi, kependek lagi gitu ya. Misalnya kan orangnya tinggi-tinggi ya, orang Inggris. Dan Kaldi itu dibully di sana, bayangin ya, tahun 2014 sampai ke sana, yang di sini biasa khotbah, sampai sana dibully sama teman-teman yang cuci piring. Karena dibilang nggak bisa bahasa Inggris lagi. Tapi di saat itu ya, Roh Kudus itu begitu nyata. Dia hibur ya, dan Kaldi nggak rasa sedih. Karena ketika dibulinya itu dikerjain, disuruh cuci tempat lemak-lemak, kalau mereka habis masak itu tebel-tebel lemaknya, yang harusnya itu bukan tugasnya Kaldi, tapi disuruh Kaldi karena baru ya, masih ceritanya kan dikerjain dulu ya awal-awal. Dan banyak hal mereka kalau tunjuk suruh ke sana itu pakai kaki, dan tuh ke sana, bro, ke sana. Pokoknya ada banyak hal ya, pernah dijulek julek tuh, diginiin kepalanya ya. Hati sih maunya marah, tapi saat itu Roh Kudus, nah disitulah ya, Roh Kudus itu begitu nyata. Dan Roh Kudus bilang, gak apa-apa, sabar aja. Nanti semua itu ada waktunya. Dikasih ketenangan, dikasih kesabaran. Dan itu terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Sampai pada akhirnya Kak Aldi itu jadi orang kesayangan dari chefnya. Tahu gak kenapa? Karena katanya setiap orang yang masuk ke sana, dan ketika disuruh cuci piring sebanyak itu dan diperlakukan dengan kasar seperti itu, banyak orang itu marah, berantem, atau kabur, atau dia kemudian gak terima ya. Tapi Kak Aldi gak. Dia bilang Kak Aldi cuma senyum, katanya kamu tuh orangnya senyum terus ya. Pertama pastinya karena Roh Kudus. Yang kedua karena Kak Aldi gak ngerti dia ngomong apa gitu ya, waktu dia lagi ngebully gitu. Tapi Roh Kudus lah yang memberikan kekuatan gitu ya. Roh Kudus memberikan kekuatan sampai akhirnya bisa Kak Aldi kerja di sana itu 6 bulan ya, sampai kemudian dipindah kerja itu di kasir. Di kasir ngitung uang pound sterling. Waduh, itu ngitung uang rupiah aja keselip melulu gitu ya. Apalagi uang pound sterling yang banyak sen-senannya, koin-koinnya. Di situ sekali lagi Kak Aldi ngomong, Roh Kudus kasih hikmat dong, tolong dong ya. Selama ini Kak Aldi jarang hitung-hitung uang rupiah sekalipun. Biasanya kan istrinya Kak Aldi. Tapi kemudian kali ini Kak Aldi harus ada di kasir, hitung uang pound sterling, penuh sen, banyak sennya, dan juga itu kayak seperti Indomaret kalau di sini. Jadi ada banyak barang-barang yang Kak Aldi nggak ngerti itu apa. Kalau kita kan di sini tahu ya, mana itu taro, mana itu apa tuh ya, ciki, mana itu citos. Nah kalau di sana kan nggak tahu. Sekali lagi Kak Aldi bilang, Roh Kudus tolong. Dan Roh Kudus kasih pertolongan. Roh Kudus kasih. Jadi as simple as that. Sesimpel itu. Bukan hal-hal yang rohani-rohani banget. Memaafkan, mengampuni, mengasihi, enggak seperti itu. Tapi hal-hal yang
hal-hal sehari-hari yang Roh Kudus itu berperan. Di saat itulah Kak Aldi tahu Roh Kudus itu bukan hanya pribadi Allah yang ketiga. Roh Kudus itu bukan hanya pribadi yang powerful dan kuat, tetapi Roh Kudus itu adalah juga sahabat sejati. Kak Aldi pernah 2 kali ya secara audible mendengar suara Roh Kudus. Kalau teman-teman mungkin banyak atau kita banyak dengar orang dengar suara Roh Kudus itu dari hati, impresi hati, atau Roh Kudus bilang sesuatu lewat firman Tuhan. Kalau Kak Aldi, Tuhan izinkan untuk 2 kali mendengar suara yang Kak Aldi tahu bahwa itu suara Roh Kudus. Karena suaranya itu tidak seperti perempuan, tidak seperti laki-laki. Ini Kak Aldi pernah saksikan. Waktu pertama kali Kak Aldi sampai di Indonesia tahun 2014, di ibadah umum Kak Aldi yang khotbah, Kak Aldi saksikan ini. Sampai sekarang suara itu masih membekas. Ya, ketika Kak Aldi kehilangan paspor waktu mau pulang, di saat itu kan sudah pengalaman dengan Roh Kudus, banyak Roh Kudus tolong ya. Dan di saat kita udah mau pulang besoknya, paspornya hilang. Padahal semua tiket sudah dibeli dan akhirnya singkat cerita Kak Aldi udah lemes. Ya Kak Santi, kakaknya istrinya Kak Aldi juga udah deh kita batal deh pulang. Dan akhirnya Kak Aldi bilang udah kita batal. Lalu kemudian Kak Aldi dengar suara apa? Suaranya tuh kira-kira seperti ini. High pitch ya, pitchnya tinggi, nggak seperti cowok, nggak seperti cewek. Bilang begini, di bawah lemari. Nah, kira-kira seperti itu. Di bawah lemari. Kali dengar terus diem lagi, terus Kak Aldi cari di bawah lemari, nggak ketemu. Ternyata yang Kak Aldi cari itu di dalam lemari di bawahnya. Kemudian nggak ada, oh berarti ini mungkin suara apa nggak tahu. Ya mungkin karena lagi panik. Terus kemudian keluar. Terus di perjalanan makan dulu karena udah stres ya. Pas kembali pulang udah mau telepon KBRI di London. Mau telepon kedutaan, KBRI itu kedutaan. Mau bilang bahwa kita gak jadi berangkat karena paspor hilang. Semua hangus. Sebelum telepon, suara itu muncul lagi. Suara itu bilang, di bawah lemari. Di saat itu Kak Aldi sadar, bukan di dalam di bawah. Tapi betul-betul di bawah lemari, di luar tapi di bawah. Dan Kak Aldi langsung ke lemari, Kak Aldi lihat ke bawah, tiba-tiba muncul paspor. Ternyata keselip di tengah barang-barang yang berantakan, yang sepertinya Kak Aldi juga udah cari ke sana. Yang pertama, Roh Kudus itu pribadi yang bisa diajak ngomong, pribadi yang begitu dekat. Dan yang kedua, ketika ada di Sidoarjo tahun 2017. Ketika itu Kak Aldi lagi jalan di Pakuwon, bukan di Pakuwon, di tol ya, pulang dari Pakuwon sama istrinya Kak Aldi, lagi setir mobil. Lalu kemudian tahu sendiri dong, truk-truk tuh gede-gede ya di sana, mau diserempet begini sampai keluar ke badan jalan, masuk ke tanah-tanah gitu ya, tanah-tanah. Di situ Kak Aldi marah. Ya namanya manusia, ya hampir mencelakai. Kak Aldi marah dan Kak Aldi tancap gas, kejar itu, ya. Istrinya Kak Aldi bilang, udah. Tapi Kak Aldi udah kayak marah karena mau mencelakai. Setelah Kak Aldi kejar, terus udah buka kaca, Kak Aldi palang begini, buka kaca. Mungkin mau teriak. Kak Aldi nggak tahu deh, karena udah kesel karena hampir celaka, mungkin bisa makian. Tapi tiba-tiba tahu suara yang sama yang Kak Aldi udah gak pernah dengar lagi. Terakhir dengar itu itu berarti 2002, setelah 1 tahun Kak Aldi, 2020. Kak Aldi terakhir dengar itu suara 2019 ya. Nah kemudian 2020 akhir, di dalam perjalanan itu tiba-tiba suara itu muncul lagi. Dan dia bilang apa? Dia ketawa. Tapi Kak Aldi dengar suara yang sama. Tapi ketawanya ketawa ngeledek. Gitu. Kak Aldi kaget. Siapa? Terus dia bilang begini. Kamu kan hamba Tuhan. Mau jadi jagoan ya? Itu benar Kak Aldi dengar. Tiba-tiba Kak Aldi naikin kaca lagi. Terus Kak Aldi nangis. Dan Kak Santi langsung bilang, kenapa kamu kok nangis? Tanya deh sama Kak Santi deh. Dia sampai kaget. Lalu kemudian Kak Aldi minggir. Ya, terus Kak Aldi bilang, suara yang sama yang waktu itu pernah aku dengar datang lagi untuk menegur, untuk gak marah.
Dan sejak saat itu kali udah hilang emosinya kalau di jalan ya, ada yang berhenti, ada yang ngeselin di jalan. Karena apa? Kali tahu Roh Kudus itu ada di dalam Kali. Nah jadi teman-teman ya, Kali nggak punya waktu panjang sebetulnya, banyak kesaksian. Tapi yang Kali mau bilang bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang bisa diajak ngobrol. Roh Kudus itu satu pribadi yang bahkan bisa disentuh. Banyak kali berdoa itu kan sampai dipeluk. Ya ketika doa sendiri itu kan menit ya sayangnya 3 menit. Anyway kita jangan nyembah ya.